Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Dr. Elvida Sariwati melakukan lawatan pertamanya ke negeri tapal batas guna melihat dan mendengar secara langsung kesiapan daerah itu menjadi pilot project program transformasi layanan primer. Dr. Elvida menyebut Kerom termasuk daerah yang beruntung karena terpilih menjadi pilot project bagi 8 kabupaten kota di Provinsi Papua untuk menjadi lokasi khusus pelaksanaan integrasi layanan primer. Transformasi layanan kesehatan primer menurutnya harus mendapat perhatian khusus serta investasi kesehatan yang besar dengan fokus kepada promotif dan preventif. Upaya perbaikan kesehatan ini menjadi penting tatkala bonus demografi berada di depan mata sebagai windows of opportunity menuju Indonesia maju. Hal itu akan terwujud jika dibarengi perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Dan juga oleh Dirjen. Pasti pertama adalah karena ada komitmen juga. Kemudian yang kedua adalah karena memang perbatasan, sehingga ini bisa menjadi contoh nantinya, menjadi model yang dapat kita kembangkan untuk daerah lain juga. Jadi memang di sini ada 2 lokasi, satu di wilayah timur dan satu lagi di wilayah barat, yaitu di Jawa Timur. Jadi mudah-mudahan nanti dua pilot ini bisa mendapatkan gambaran untuk memperluas ke daerah yang lain. Untuk mencapainya, kemudian juga angka kematian bayi walaupun sudah menurun, tetapi kita masih perlu menurunkan lagi untuk mencapai target kita. Dan di lain sisi bahwa kita angka prevalensi stunting kita juga masih menjadi tantangan kita, itu masih 21,6% pada SSG tahun 2022. Data terakhir sedang diproses, mudah-mudahan dalam waktu juga akan keluar. Kemudian untuk pada remaja, ini angka anemia pada remaja putri kita masih cukup tinggi, yaitu 32%. Kemudian juga prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16%, kemudian stroke dan juga kelainan ginjal. Nah, di mana keempat penyakit ini yang merupakan komplikasi ataupun disebabkan oleh penyakit yang kita ngomongnya adalah ibu dari penyakit, yaitu dari hipertensi dan diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, kalau pihaknya pun berharap dengan konsep integrasi layanan primer ini, layanan kesehatan khususnya di posyandu dilakukan untuk seluruh siklus, bukan hanya untuk ibu hamil dan balita, akan tetapi bisa juga melayani anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, sehingga semua siklus hidup memperoleh layanan dan akses kesehatan. Mengingat integrasi pelayanan kesehatan primer sendiri merupakan bagian dari transformasi layanan primer yang berfokus pada 3 hal, yaitu siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan, perluasan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat kampung dan RT RW. Elvida pun mengajak pemerintah daerah terus melakukan penguatan peran para kader. Nah, kalau ditanya, kalau Pak Sekda ketemu sama Pak Menteri, ditanya Pak Menteri, hati Bapak dari mana? Dia akan menjawab, hati saya ada di transformasi layanan primer. Karena apa? Karena transformasi layanan primer ini adalah untuk promotif preventif. Kita mencegah supaya orang nggak sakit. Jadi itu yang kita harapkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekda bahwa untuk integrasi layanan primer ini yang sekarang sedang kita lakukan akan fokus kepada upaya promotif dan preventif. Dan di situ salah satu yang pegang peranan penting adalah kader. Menanggapi hal itu, Bupati Kerom dalam arahannya yang disampaikan Sekretaris Daerah Trisi Suwanda Indra menyebut Pemkab Kerom terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Transformasi layanan primer khususnya di puskesmas menjadi fokus utama Pemkab dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan yang layak dan komprehensif. Berbagai upaya telah dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kerom seperti revitalisasi struktur, penataan tata kelola, mendorong lewat peraturan bupati agar dana alokasi kampung dapat mengakomodir insentif para kader kesehatan sehingga dapat berperan untuk promotif dan preventif. Dengan begitu, kehidupan masyarakat Kerom menjadi lebih sehat. Begitupun pentingnya penguatan puskesmas pembantu atau pustu dan pos pelayanan terpadu atau posyandu sebagai perpanjangan dari puskesmas dengan integrasi layanan primer.